Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang sehingga para hadirin bisa mendengarkan ilmu atau ceramah yang akan saya sampaikan nanti. Tak lupa salat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah adalah Nabi yang paling baik, dan beliau Allah adalah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang kesyirikan, karena saya lihat di lingkungan kita ini sekarang banyak yang melakukan kesyirikan, atau terkadang para hadirin melakukan sesuatu dan tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Makanya kita perlu tahu, makanya kita perlu pelajari tentang kesyirikan. Apa itu syirik? Jadi syirik adalah menyekutukan Allah. Jika mentauhidkan Allah itu adalah mengesahkan Allah, maka syirik adalah menyekutukan Allah. Jadi syirik ini adalah lawan dari tauhid yang harus kita hindari, karena syirik adalah dosa besar. Syirik terbagi menjadi dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar dosanya besar, dan syirik kecil dosanya tetap besar. Jadi jangan salah ya, walaupun namanya syirik kecil tapi dosanya tetap besar. Kita mulai dari syirik kecil dulu. Apa yang akan terjadi jika orang itu melakukan kesyirikan, syirik kecil? Yang pertama, orang itu akan mendapatkan dosa besar, dan amalan orang itu akan terhapus. Tapi ingat, kalau syirik kecil enggak semua amalannya terhapus. Cuman amalan yang ia kerjakan yang mengundang syirik saja yang dihapus. Seperti misalnya kita lagi sholat, lalu kita posting di media sosial. Kita posting, alhamdulillah bisa sholat subuh ceritanya. Nah, maka orang yang memposting postingan tadi itu akan mendapatkan atau akan dihapuskan amalan sholatnya tersebut. Dan juga syirik kecil tidak akan mengeluarkan pelakunya ke dalam Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan syirik kecil juga tidak akan mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Artinya, jika kita berbuat syirik kecil, kita tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi ingat, walaupun kita tidak kekal di dalam neraka, tetap saja tidak boleh kita lakukan. Contoh dari syirik kecil adalah riya, yang sudah saya sebutkan tadi. Itu adalah contoh syirik kecil, riya. Oke, kita lanjut ke syirik besar. Bedanya, syirik besar itu semua amalan yang ia lakukan akan terhapus. Kalau syirik kecil, hanya amalan yang terdapat syiriknya saja yang dihapus. Tapi kalau syirik besar, semua amalan yang ia kerjakan maka dia akan terhapus. Maka amalan tersebut akan terhapus.
Ini lebih parah lagi. Syirik besar juga bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam. Bayangkan saja betapa panasnya api kompor yang mungkin setiap hari Anda pakai, hadirin sekalian pakai, apalagi api neraka yang lebih panas daripada api di dunia. Jangan menganggap remeh hal ini, karena hal ini adalah hal yang paling penting, hal yang harus kita jauhi, dan hal yang tidak boleh kita langgar. Contoh dari syirik besar adalah pergi ke dukun. Nah, pergi ke dukun ini ada 3 sebab, ada 3 hukum pergi ke dukun. Yang pertama, hukumnya syirik. Kenapa dia bisa hukumnya syirik? Karena dia pergi ke dukun lalu mempercayainya. Hukum yang kedua, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena dia mendatangi dukun lalu ia bertanya-tanya seputarnya. Hukum yang ketiga adalah boleh atau mendapatkan pahala, mungkin ya, akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia pergi ke dukun untuk mendakwahinya, bukan percaya atau bukan untuk bertanya-tanya. Nah, ini ada 3 hukum yang tadi saya telah sebutkan. Contohnya lagi, sihir juga termasuk syirik besar. Lalu contohnya lagi, memberi sesajen, misalnya yang sering terjadi di Indonesia sekarang, memberi sesajen kepada laut-laut, pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Kenapa sih kita ini melakukan syirik besar? Bukankah Allah sudah berkata dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah di sisinya hanyalah Islam. Jadi buat apa kita melakukan kesyirikan? Tidak ada gunanya. Maka dari itu pesan saya, jangan lakukan kesyirikan lagi. Walaupun syirik kecil, jangan jangan lakukan. Karena itu akan menyesatkan antum, akan menyesatkan hadirin semua. Maka dari itu selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari kesyirikan, selalu membaca doa zikir pagi petang, selalu berdoa di dalam sholatnya setelah sholat, meminta agar dijauhkan dari kesyirikan, sihir, dan yang lainnya. Jikalau memang kita mendatangi dukun untuk agar kita mendapatkan tambahan kenikmatan, buat apa gitu? Allah telah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang kau dustakan? Jadi janganlah kau hadirin sekalian mendustakan nikmat-nikmat Allah. Jadi pesan saya, jangan lagi datang ke dukun yang masih berbuat riya, syirik kecil atau syirik besar, mendatangi dukun, stoplah. Ingat, azab Allah itu pedih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.